bertanya kepada Ibu Rehanatul Masuko, SPDSD, waktu dan tempat kami dipersilakan. Terima kasih. Izin, terima kasih. Mengapa? Cek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Wasbin yang saya hormati, yang terhormat Bapak Wasbin, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Ciherang 3. Saya merasa bangga bisa berkumpul ya di sini dalam acara penyampaian materi dari saya tentang optimalisasi komunitas belajar ya. Untuk Bapak Ibu mohon perhatiannya ya dengan seksama, dan kita sharing saja. Ibu bukan berarti lebih tahu ya. Mungkin sebelum ini Bapak Ibu sudah mempelajari ya. Seperti Bu Nur kemarin katanya sudah mempelajari, malahan sudah ikutan webinar tentang pembel ya. Itu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat hingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas ya di siang ini. Sholawat serta salam mari kita sempurnakan kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah di kemudian hari kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebelum kita ke ini ya maksudnya ini ya, saya mau buka ini dulu sebentar. Ada hal yang menarik buat saya ya ini. Mungkin Ibu berbagi dengan Bapak Ibu, mungkin saja Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah diklat kemarin mungkin sudah memahaminya ya. Butter effect ya. Butterfly, maaf ya bagus ya. Butterfly effect ya, adalah konsep yang berasal dari teori chaos, iya betul, saya salah bacanya Pak, dalam matematika dan fisika ya. Teori ini mengatakan bahwa perubahan kecil pada kondisi awal suatu sistem dapat menghasilkan perubahan besar dan tak terduga pada hasil akhir dari sistem tersebut ya. Bayangkan seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di Brazil. Gerakan kecil dari sayap kupu-kupu ini dapat mempengaruhi atmosfer secara bertahap dan kumulatif, yang akhirnya bisa memicu terjadinya badai tornado ya di Texas beberapa minggu kemudian. Meskipun gerakan sayap kupu-kupu tampak sepele ya, dampaknya dapat berlipat ganda dan menyebabkan perubahan besar ya. Kita umpamakan ya, kita belajar sedikit sekarang, tapi mungkin efeknya akan lebih besar ya. Kita akan lebih belajar, lebih bisa berkolaborasi dengan teman, belajar tanya jawab. Seperti kemarin Ibu perhatikannya waktu Bapak Ibu yang sedang PPG ya, bekerja samanya itu sudah sangat saya acukan jempol Pak, sudah bagus. Tanya jawab terus saling mencari siapa yang membuat video itu. Sebetulnya saya merasa bangga ya terhadap guru-guru yang ada di sini ya.
tentang yang kemarin yang masalah PPG saja mereka sudah bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan selanjutnya akan terus lebih baik lagi ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau kita sharing aja ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahunya lebih dulu ya. Optimalisasi komunitas belajar oleh saya sendiri. Saya lihat dari materi yang dikirimkan oleh Bapak ya, oleh Bapak pengawas kemarin. Saya buat di sini kombel. Kebetulan kita sudah mengaktifkan kombelnya ya. Sekarang kita mulai dengan menggunakannya untuk berbagi dengan siapa? Saya dengan ibu-ibu dan bapak, bapak dengan teman-teman, dan bapak juga dengan saya sendiri ya. Nanti yang harus kita pahami tujuan sesi ini yaitu diantaranya memahami pentingnya kaitan antara belajar berbagi dan kolaborasi ya. Yang berikutnya mengetahui fokus dan jenis komunitas belajar. Selanjutnya mengetahui penerapan komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya mengetahui komunitas belajar guru antar sekolah, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Selanjutnya mengetahui peran pemangku kepentingan dalam optimalisasi kombel ya. Kalau begitu apa itu kombel ya? Kira-kira Bapak Ibu apa ya kombel ya? Kelompok diskusi. Ya Pak Teddy. Semacam kelompok diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Kelompok diskusi untuk memecahkan permasalahan. Pak Ferry kira-kira apa? Sama. Ada tambahannya? Apa ya tambahannya? Kelompok diskusi yang memecahkan masalah tentang misalnya metode, teknik mengajar, permasalahan pedagogi. Berarti di dalamnya tentang permasalahan pembelajaran ya. Bisa. Pembelajaran siswa ya. Jadi ada lagi Bu Nur, coba apa kira-kira ya? Apa yang perlu kita apa sih sebetulnya? Kombel untuk apa? Dan kalau Pak Ferry kan untuk tentang permasalahan. Kalau menurut saya mungkin lebih ke sharing, berbagi ilmu. Mungkin misalnya kita tahu tentang apa bisa di-share ke yang lain. Iya, terima kasih. Kalau dari Bu Nur tadi bukan hanya mempelajari permasalahan pembelajaran saja, tapi saling berbagi ilmu ya. Berbagi praktik baik. Apa itu komunitas belajar? Ya. Jadi simpulannya komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK ya yang berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini melibatkan aktivitas belajar bersama dan berbagi praktik baik ya. Misalnya seperti kemarin ya yang praktik mengajar itu kan bisa di grup itu bunuh di posting di grup jadi orang melihat oh begini ya, jadi kita akan lebih berkembang lagi apa sih yang kurang ya dari kegiatan tersebut. Tujuan komunitas belajar untuk apa ada komunitas belajar? Ya Bu Sofa, apa untuk Meningkatkan kualitas apa? kualitas pembelajaran. Iya, kualitas pembelajaran ya. Apalagi? Banyak ya, apalagi coba. Pak Asep kira-kira apa? Ya. Iya, evaluasi pembelajaran yang kita laksanakan ya. Itu ya tujuan komunitas belajar. Jadi kita bisa berbagi, apalagi kita bisa mendapatkan pembelajaran dari orang lain ya. Ibaratnya begini, saya tidak tahu bagaimana pikiran Bu Puji, Bu
Adel ya, Pak Mus terang, tidak tahu ya saya. Kalau Pak Mus berbagi dengan saya, oh sorghum kata Pak Mus begini harus begini. Misalnya, contohnya kemarin saya kan mengamati Pak Mus lagi mengajar olahraga di ruang kelas, bukan di ruang kelas, di halaman ya, dengan gerakan-gerakan. Saya ikut-ikutan Pak ya, ikut bergerak gitu. Karena memang kaki agak sakit ya kemarin, mencoba gitu ya, sambil mengamati ya. Ternyata kalau bervariasi, caranya yang bervariasi itu ternyata menyenangkan buat anak, tidak bosankan, tidak membosankan ya. Ya, di sini tujuan komunitas belajar yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Ada dampaknya ya. Komunitas belajar bertujuan untuk meningkatkan kemandirian GTK ya, dan menerapkan hasil pembelajaran di kelasnya masing-masing ya. Manfaat kegunaannya banyak ya. Apa diantaranya? Manfaat komunitas belajar, naon-naon ngumpul. Satu, sharing ya antar teman. Apalagi menerima apa ya? Bukan masukan ya, menerima materi dari orang lain ya. Hal yang baru dari orang lain ya. Kita lanjut manfaat di sini. Ya. Yang lengkapnya meningkatkan kolaborasi antar GTK, ibu dengan bapak ibu guru, bapak ibu guru dengan temannya, ibu mungkin dengan Pak Wasbir ya, yang selalu bawel ya Pak Wasbir yang haruskan wae dan kadang ya ada yang saya tidak paham ya. Yang selanjutnya mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Kita kaji itu apa? Raport pendidikan SD kita yang udah ibu share di grup ya kayaknya. Kita tuh ke metode ya Bu Nur baca ya, pernah baca kita kemarin di eksplornya ke GTK kita tuh berarti harus lebih lebih inovatif dalam metodenya, pemilihan metode ya. Lanjut, meningkatkan kompetensi GTK melalui umpan balik dan diskusi gitu. Ya umpan balik tanya jawab kita, terus mendiskusikannya apa yang harus kita laksanakan, yang lebih baiknya bagaimana ya. Ada di sini pengisian instrumen komunitas belajar ya. Setiap satuan pendidikan diharapkan mengisi instrumen komunitas belajar secara berkala untuk merancang strategi yang lebih baik dalam pembelajaran. Ibu mencoba kemarin itu Pak hanya untuk kepala atau sama guru? Kepala aja. Yang instrumen komunitas yang kemarin itu. Kepala sekolah dan satu orang guru. Dan guru juga ya. Ini ada nanti kita lanjut ya, ini nanti kita coba ya. Ibu sudah mencobanya kemarin. Dalam komunitas belajar ini ada refleksi komunitas belajar. Nah, karena misalnya kita sudah mengajar Pak tentang apa kemarin ya. Terus apa sih yang kurang? Atau misalnya ibu observasi ke kelas, bapak ibu apa sih kira-kira yang masih kurang, yang kurang pas atau saya mau begini misalnya ya, itu bisa ya direfleksi dulu. Oh ini mau ini yang dirubah, mau metodenya atau mau kegiatannya, mau ice breakingnya kan sekarang mah keras ice breakingnya ya, biar lebih semangat. Coba atuh Bu Nur ice breakingnya keluarkan maju ke depan.
Juga mengerti ya. Pokoknya yang mana? Yang buka tutup Ya. atau yang mana semangat? tutup. Oh, yang buka tutup. Ini mau ya. Iya. Kita mulai ya. Apa maksudnya? Kita tolong kami. Silakan. Jadi semuanya. Ya. So berdiri semuanya biar lebih semangat. Ya. Ya, bukan tutup mana? Tapi pasti mungkin ada yang sudah tahu ya yang ini dah. Oh, ibu belum tahu. Oh, ibu belum tahu. Gue juga belum tahu. Saya juga belum. Bu. Kita mulai ya. Jadi yang buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Oh, ini ya. Digulung-gulung sambil tertawa. Ya jadi tepuk tangan, hihi dan haha. Mulai ya. 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 1, 2, 3 buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Nah, kecepatannya ditambah jadi lebih cepat. Ya. Ya. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup bertepuk tangan. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung sambil tertawa. Haha. Nah, biasanya anak-anak semakin cepat itu semakin semangat biasanya. Ya. Ya. Terima kasih ya semuanya. Kembali lagi ke refleksi komunitas belajar ya. Kita merefleksi Untung PPG. hasil pekerjaan kita, hasil pembelajaran kita di kelas ya. Sehingga kita dapat merancang strategi yang lebih bagus lagi, lebih cocok lagi. Kemampuan kita lebih meningkat dan anak-anak kita juga lebih semangat belajar dan lebih memahami materi pembelajaran yang kita sampaikan. Ini ada surat edaran ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Riset dan Teknologi, menjelaskan pentingnya komunitas belajar dalam setiap satuan pendidikan dan bagaimana komunitas ini harus berfokus pada pembelajaran murid. Jadi fokusnya ke pembelajaran murid ya. Teknik tadi. Iya, lebih ke tekniknya, Pak. Nah, ini yang kemarin dibahas sama bapak-bapak ibu ya waktu yang PPG kemarin. Siklus inquiry menjelaskan bagaimana siklus inquiry digunakan dalam komunitas belajar untuk meningkatkan pembelajaran dan kolaborasi antar GTK. Nah, siklus inquiry ini nanti bisa kita coba atau kita khusus materinya ya dikhususkan di kegiatan kombel kita nanti ya. Kita kan sekarang hanya pengenalan tentang kombel atau kelompok belajar. Nah, poin berikutnya webinar dan praktik baik ya. Kita boleh ya hal-hal yang menarik, misalnya Bu Ade waktu kemarin siswa baru ya, itu bisa dibuat videonya ya. Ibu juga lupa belum mengupload, tolong nanti kirimin ya yang video yang kemarin. Webinar dan praktik baik. Komunitas belajar dapat berbagi praktik baik melalui webinar yang disediakan di platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru di sini sudah hampir selesai ya. PMM-nya. Kalau yang belum, sok ya itu lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi bagian yang belumnya. Biarpun sudah penuh konsep dari kemarin ya, PG juga udah capek ya. Tapi ya lebih banyak lebih bagus berarti ya. Jadi
kita pilih metode atau teknik apa. Nah, di dalam Kombel biasanya diadakan diskusi kelompok ya, menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil dalam diskusi kelompok termasuk presentasi hasil analisis kasus pembelajaran. Jadi yang harus dianalisis ternyata kasus pembelajaran. Coba dibuka, ada di grup masing-masing, di grup ada dibuka, ada rapot kita. Coba yang negatif, yang kurangnya, kalau tidak merah tidak ada, tapi yang kuning, kalau kuning masih harus diperbaiki ya Pak. Yang kuning. Ada. Yang kuning apa? Dibaca Pak tadi. Yang di bawah ini yang mengenai proporsi peserta didik ini. Ya. Didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Itu di bawah masih 20%. Oh, masih ada berarti ya. Jadi dari kasus itu kita harus memperbaikinya mungkin lewat kita nanti di kelompok belajar. Ya. Bisa kan nanti di Kombel nanti bisa Bapak Ibu guru siapa yang siap misalnya untuk menjelaskan yang Bapak Ibu dapatkan ya dari diklat PPG yang kemarin misalnya, atau dari PMM yang sudah dipelajari biasanya. Dalam ini kan presentasi hasil, jadi di kelompok belajar itu kita ya setiap kelompok itu nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kita ya. Jadi mulai tadi kan ini kembali ke atas diskusi kelompok, terus hasilnya dipresentasikan, ditanya jawabkan. Misalnya kelompok per 3 orang ya. Kita coba kasus pembelajaran, terutama yang ada di rapor pendidikan kita. Diskusi, kita lanjutkan ke apresiasi dalam diskusi. Menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada kelompok lain setelah presentasi untuk membangun suasana positif. Kalau tadi bisa ke grup pembelajaran kita dimasukkan ke grup videonya misalnya, atau sebagian video yang menariknya bisa gitu ya. Yang lebih pentingnya lagi ini inovasi dalam pembelajaran. Kita mengadakan kelompok belajar ini harus bisa inovasi dalam pembelajaran. Setiap satuan pendidikan diharapkan mengisi instrumen komunikasi belajar secara berkala yang tadi tehnya Pak nanti dicoba di luar kita sekarang ya. Jadi coba secara berkala untuk merancang strategi yang lebih baik lagi. Misalnya asalnya kemarin Ibu coba ya mengisi sebulan sekali. Sebetulnya kalau sebulan sekali terlalu lama ya, bisa 2 minggu atau 1 minggu sekali, cepet deh misalnya 2 minggu lah sekali. Itu juga harus di luar jam pelajaran. Rekomendasi tindakan yaitu menyusun rekomendasi tindakan berdasarkan hasil diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah rekomendasi tindakan, kita nanti buat kesimpulannya dari hasil kombelnya. Ya.
merangkum poin-poin pentingnya apa ya. Seperti kita sekarang misalnya, kita kan poin-poin apa yang pentingnya bisa dicatat Bapak Ibu ya. Dari presentasi dan menekankan pentingnya komunikasi belajar dalam pendidikan. Setelah kita tahu nih ya poin-poin kesimpulannya, berarti kita harus melaksanakan tindak lanjut, menyusun rencana tindak lanjutnya untuk implementasi komunitas belajar di masing-masing satuan pendidikan. Thank you. Aya nu pilih aya bagi diteruskan sampai kita sebelum berakhir. Atau ada nih di sini nih Ibu yang masih bisa ya Pak? Oke. Ada poin yang saya sukai di sini. Udah ini tadi ya. Belajar bersama sudah. Surat edaran udah tadi. Udah aja dulu Sob, sementara siapa yang mau ada yang ditanyakan? Ini tentang optimalisasi apa? Komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu. Atau ada pendapat lain? Oh Bu, saya punya kesimpulan ini hari ini misalnya. Boleh dicatat Pak Per, kesimpulannya apa? Boleh ya. Nanti boleh diungkapkan oleh Bapak Ibu. Bu Nur, ada satu lagi ya. Siapa sekarang? Bu Adel ya? Bu Adel, ice breakingnya coba ngarah ke jalan. Saya rada kalian saya. Ya terlihat Ada gerakan sedikit. Yuk. mana bisa mana. Ini Yuk. Boleh enggak? Boleh emang nggak? Bu Adel. Kita lihat di sini coba. Coba. Badai Pak Asep, bisa Pak Asep, yang Pak Asep. Oh, rada Pak lihat. Asep semangat. Pak, atau bapak perlu disiram dulu basah. Pade ya? Enggak, Pak Dea. Oh, Pak Adel. Pak Wasbian yang terang cerah. Ya. Kan me Bukan udah terus. apa? Buka tutup. Kan itu terus apa? Terus apa? Sok kami hari ya. Kamu satu sok atau sulap dia. Pak Asep berarti sok. Dia mau. Pak, ulangnya. Ada cenghan. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W, wow. Nah, saatnya coba ya, kita coba. Enggak mau wow gitu. Enggak. Kan misalnya Bu Nur tadi tampil, Bu Ibu tadi dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Yes. Wow. Oke. Yes gitu. So, coba. Dikasih apa? Dikasih W. Dikasih O. Dikasih W. Wow. Keren. Yes. Keren. Yes. Biasa bisa ada anak bisanya ke depan. Ada hal yang akan disampaikan Pak Peri? Ini Bu, masalah strategi yang digunakan, apakah memang tadi kan di sebelumnya ada menggunakan di SD kita menggunakan strateginya yang inquiry gitu. Inquiry. Kalau menggunakan strategi inquiry, menurut pendapat saya jauh lebih terbatas ketika menggunakan metode. Jadi pas metodenya itu hanya terbatas.
Contoh misalnya, kalau misalnya apakah bisa digunakan strategi lain atau kita akan berpacu pada satu strategi itu gitu. Nah, kalau di sini yang tadi inquiry ini, Mhm. kita kalau di kombel, Ya, yang di kombel yang kita laksanakan itu Ya, ya. Pak ya, ini kan seputar kombel, melaksanakan kombel, oh gini gambarannya seperti Ya. ini, optimalisasinya. Kalau di kelas itu kan Bapak Ibu lebih Iya, iya. banyak Oh, variasinya. berarti intinya bisa menggunakan Itu kada inquiry wae. metode. Metode Ah, lain, bukan, strategi lain. strategi lain yang Yang lebih pas, lebih sesuai dengan keadaan kita, dengan Nah, itu lingkungan hanya kita sebagai itu. contoh berarti Iya. itu bisa. Ini di sini Ah. kita kalau lagi nanti misalnya kita mengadakan lagi apa kelompok belajar kombel Nah, bisa. takutnya nanti kan Tidak. itu dirumuskan untuk Bukan, ini bukan dirumuskan untuk di kelas. kelas ya. Ini untuk belajar kita di kelompok belajar kita. Tata caranya atau kegiatan yang kita laksanakan Boleh ya. strateginya menggunakan inquiry atau yang lain. Yang boleh kalau di kelas kan kita lebih Bapak Ibu lebih tahu yang bagaimana Iya. anak-anak Bapak Ibu di kelas masing-masing. Bagaimana yang lainnya, ada tambahan lain? Pak Asep? Tidak ada cukup. Tidak, Ibu kenapa setiasa? Sekap siapa? Tanya semua tidak. Bagaimana Pak? Mas? Oke, sekap. Terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan ya, kita sudah melaksanakan atau sudah mempelajari tentang optimalisasi kelompok belajar. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari kegiatan ini, itu yang paling saya harapkan ya, Bapak Ibu. Dan kepada Bapak juga sangat berterima kasih telah memberikan kesempatan walaupun dengan materi seadanya Pak. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan materi mengenai